Jadi sebetulnya di dunia ini negara mana saja sih penghasil susu terbesar yang ada? Apakah Indonesia berada dalam jajaran itu ataupun tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sapi Pra-Farm dimanapun teman-teman berada. Semoga hari ini menjadi hari yang dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki seperti saya hari ini. Terima kasih banyak sudah setia menonton konten dari Sapi Pra-Farm. Hari ini tim Sapi Pra-Farm akan membahas sedikit banyak tentang jumlah produksi susu sapi terbesar di dunia. Jadi sebetulnya di dunia ini negara mana saja sih penghasil susu terbesar yang ada? Apakah Indonesia berada dalam jajaran itu ataupun tidak? Jangan di skip dulu video ini, terus tonton konten Sapi Pra-Farm. Jangan lupa follow akun Instagram kami @sapiprafarm.id dan juga subscribe akun YouTube kami Sapi Pra-Farm untuk terus mendukung konten ini, channel ini tumbuh dan berkembang untuk mengedukasi khususnya di dunia peternakan sapi perah di Indonesia. Baik teman-teman, terima kasih banyak masih menonton video ini. Semoga menjadi pengetahuan buat teman-teman semua bahwa negara di dunia, 7 negara saja di dunia, peringkat 7 terbesar di dunia penghasil susu terbanyak itu adalah negara-negara yang berada di nomor 1 ya teman-teman, adalah negara Uni Eropa. Jadi Uni Eropa, negara penghasil susu terbanyak di dunia, itu mampu memproduksi susu setiap harinya itu berkisar sekitar 400.000 ton, bukan 400.000 liter ya, tapi 400.000 ton, atau setara 1 tahun itu. Data yang kami terima, yang kami baca dari berbagai sumber, di tahun 2021 Uni Eropa itu mampu menghasilkan dalam 1 tahun itu 147 juta ton metrik susu, atau kalau dibuat produksi harian itu 400.000 ton susu. Bayangkan segitu banyaknya. Nomor 1 Uni Eropa. Uni Eropa itu kurang lebih anggotanya ada 27 negara ya teman-teman. Nomor 2 itu Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu mampu menghasilkan 102 juta ton metrik susu. Nah, nomor 3 ada India, nomor 4 Cina, nomor 5 Rusia, nomor 6 Brazil, nomor 7 Selandia Baru. Lalu Indonesia ini ada di peringkat berapa teman-teman? Kalau berdasarkan data yang kami baca, memang masyarakat Indonesia itu secara konsumtivitas dalam mengkonsumsi susu itu sangatlah rendah. Untuk jangankan dunia, di tingkat Asia Tenggara saja Indonesia itu konsumsi susunya, masyarakatnya itu paling rendah dari 10 negara yang bergabung dalam blok Asia Tenggara. Kenapa bisa seperti itu? Saya juga kurang tahu kenapa Indonesia kok konsumsi susunya rendah. Mungkin bisa dikatakan
pengetahuan dan daya belinya masih kurang untuk mengkonsumsi susu sebagai, kalau kita dulu waktu sekolah di zaman TK ataupun SD kita sering mendapat pengertian dari guru kan 4 sehat 5 sempurna, sempurnanya kan susu. Bahkan mirisnya lagi, Indonesia ini stunting, jadi stunting balita itu salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara karena salah satunya adalah asupan protein yang kurang, asupan gizi protein yang kurang. Nah, sebetulnya pemerintah sudah cukup luar biasa dalam mengupayakan populasi sapi perah yang ada di Indonesia ini terus tumbuh, dan bahkan tiap tahunnya memang mengalami pertumbuhan. Cuma yang menjadi masalah adalah konsumsi masyarakat Indonesia itu masih kurang baik. Itu salah satunya. Berapa sih Indonesia itu dalam 1 tahun produksi susunya? Jadi mirisnya adalah 1 tahun Indonesia itu hanya mampu memproduksi susu 550-an ribu ton, atau setara dengan produksi susu 1 hari negara Uni Eropa. Jadi masih sangat sedikit sekali produksi susu di Indonesia, dibarengi dengan memang konsumtivitasnya yang rendah dan ketergantungan dari negara kita. Industri pengolahan susunya juga beberapa lebih condong, lebih seneng menggunakan produk susu impor ataupun skim milk powder dari luar negeri sana karena memang secara harga bersaing. Yang kedua, efektivitas penyimpanan dan modal yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk itu jauh lebih murah. Lalu bagaimana caranya Indonesia itu bisa naik konsumsi susunya? Ya, beberapa program pemerintah sudah dijalankan. Contohnya ada di kota-kota besar yang mewajibkan dari anak SD, SMP, SMA wajib mengkonsumsi susu walaupun hanya berapa kali seminggu. Ada juga program-program Indonesia putih, Indonesia konsumsi susu, itu sudah banyak sekali dilakukan pemerintah kita. Tapi memang sejauh ini kesadaran masyarakat kita masih belum paham betul tentang pentingnya asupan susu, pentingnya gizi susu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu teman-teman, 7 negara terbesar, Indonesia nomor berapa? Jawabannya nggak tahu nomor berapa, cuma produksinya kurang lebih dalam 1 tahun dari data yang kami peroleh itu berkisar 500 ribuan ton per tahun. Jadi jauh sekali dengan negara-negara di dunia. Bahkan di Asia Tenggara pun Indonesia ini masih belum bisa bersaing secara produktivitas susu. Lalu sebetulnya di Indonesia ada berapa banyak pabrikan susu yang beredar di sini? Cukup banyak sebetulnya di Jawa Timur sendiri. Saya juga di sekitar kami ada 2 pabrik susu besar. Ada PT Nestle Indonesia, ada PT Indomil, Indolacto. Lalu di Jawa Barat sana banyak sekali pabrik-pabrik susu seperti Ultra Jaya, Cimory, seperti Frisian Flag Indonesia, ada juga PT Diamond Cold Storage Indonesia juga ada. Jadi pabrik-pabrik itu setiap hari mengakomodir hasil panen susu dari para peternak sapi perah di Indonesia. Yang jumlahnya sebetulnya peternak kita ini hanya mampu berkontribusi 20% saja panen susu setiap hari itu untuk kebutuhan susu nasional. Jadi susu nasional itu 80% kita masih impor dari luar negeri. Hanya 20% saja yang berhasil kita produksi dari peternak sapi perah lokal, peternakan rakyat yang ada di Indonesia. Jadi semoga dengan video ini bisa membuka pengetahuan teman-teman bahwa sebetulnya prospek progres ataupun peluang bisnis di dunia peternakan sapi perah itu masih terbuka sekitar 80%. Karena apa? Karena 80% kita masih impor susu dari luar negeri. Berikut teman-teman video dari saya. Apabila banyak kesalahan, apabila kurang data yang kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.